Merpati juara pasti memiliki postur yang proporsional dan gen yang beragam. Pernyataan di atas adalah mutlak dan tidak bias ditawar. Karena UTK menduduki posisi puncak dari merpati harus memiliki bodi yang proporsional dan gen yang beragam. Hampir tidak ada burung yang inbred bisa menjadi juara, karena inteligensinya pasti rendah. Posturnya kurang proporsional dan kurang tahan terhadap berbagai macam penyakit. Namun tidak sedikit hasil burung inbred yang mampu menurunkan anakan yang juara setelah disilangkan lagi DGN merpati lain yang tidak memiliki hubungan darah yang dekat. Sehingga ada juga peternak yang tidak sadar DGN asal menjodohkan burung yang terbukti juara tanpa melihat keturunannya. Begitu dijodohkan tidak mengeluarkan anakannya yang mampu berprestasi, namun dengan tidak sengaja menjodohkan dengan betina yang tidak sengaja, betina geberan namun terahnya juara bisa mendapat anakannya yang juara. Kita langsung memvonis, ini darahnya tidak cocok, ini cocoknya sama betina geberan. Padahal secara tidak sengaja karena kita tidak mempelajari terah atasnya bahwa ini burung yang masih satu terah. Namun diternak secara line bred, padahal beternak dengan line bred apabila dilakukan secara terus-menerus akan menghasilkan anakan yang sama dengan kita beternak secara inbred. NDUKAN tidak juara, dari terah juara, anaknya bisa juara. Banyak yang seperti ini. Karena peternak baik sengaja maupun tidak sengaja menggabungkan dua merpati yang komposisi fisik dan gen yang beragam sehingga saling mengisi dan menghasilkan merpati yang proporsional baik fisik maupun genotif ditunjang DGN latihan dan perawatan yang baik sehingga prestasinya mampu menyamai bahkan melebihi tetuanya indukannya atasnya. Sehingga diperlukan langkah-langkah yang peka dalam beternak. 1. Harus paham untuk kriteria fenotip dan genotip, pisek dan gen, burung yang juara seperti apa. Pelajari terah dan sering memegang burung-burung juara sehingga paham bahwa burung juara memiliki komposisi pisek seperti apa dan berasal dari terah apa, bukan hanya F1 ke atas namun 2 bahkan 3 atau 4 terah ke atas. 2. Yang banyak ditemui pemain di kalangan pemain merpati, bahwa pemain merpati rata paham untuk bentuk komposisi pisek burung bagus. Namun begitu dipegangkan burung yang tidak bisa berprestasi, upikir, ditanya di mana letak kekurangan merpati tersebut sehingga dalam dilatih tidak sesuai dengan harapan sehingga harus diupikir. Di mana letak kekurangannya? Kebanyakan yang bingung, di mana ya letak kekurangannya? Burung bagus gini kok gak bisa dilatih? Kok sprintnya tidak keluar? Kok takut didekati musuh? Kok tidak mau nemplok del? Padahal disinilah letak kemahiran kita. Bagaimana kita mencetak dari indukan yang tidak berprestasi bisa menghasilkan anaknya yang berprestasi? Terkadang kita dibingungkan dalam memilih dan membandingkan antara merpati yang sudah berumur dan merpati yang masih muda. Apalagi bagi para pemula yang baru terjun ke dunia hobi merpati ini dan sedang dalam proses beradaptasi dengan hobi merpati yang baru digelutinya. Untuk membedakan burung merpati yang sudah berumur dengan burung merpati yang masih muda butuh pengetahuan. Sebenarnya tidak terlalu sulit dalam membedakannya asal kita sedikit lebih teliti, nanti kita tidak salah dalam membedakannya. Saya mencoba menguraikan beberapa hal yang mungkin bisa membantu sobat sehobi untuk dimanfaatkan sebagai tolak ukur dalam memilih serta membandingkan antara merpati yang sudah tua dan yang masih bahan muda. Walau terlihat sangat sepele namun semoga bisa sangat bermanfaat ketika dibutuhkan, apalagi ketika seseorang dalam perburuan mencari merpati-merpati yang manakala dan nantinya akan dijadikan player. Syukur-syukur bisa menemukan player yang bagus yang masih muda tentunya. Karena tidak mungkin kita mencari merpati untuk player, namun merpati yang kita pilih ternyata sudah berumur, maka usaha kita akan terasa sia-sia.
Kecuali memang kita mencari merpati yang sedianya untuk pacekan atau babuan, dianjurkan memang yang sudah berumur, oleh karena semakin dewasa seekor merpati semakin bagus pula karena dengan usianya. Yang sudah dewasa jelas sudah berpengalaman meloloh piikan. Tips di bawah ini berlaku pula bagi merpati betina karena baik jantan maupun betina sama saja dalam hal fisik ketika menginjak usia tua. Jelas tampak perbedaannya dengan yang masih muda. Ini antara lain poin-poinnya. 1. Paruh tebal dan membleh di pinggirnya atau sampingnya, karena hal demikian juga menandakan merpati tersebut sudah sering meloloh piikan. 2. Warna mata sedikit pudar, baik teleng hitamnya maupun warna kuning matanya secara kondisi terlihat kusam. 3. Alis dan pelipis mata pucat dan sedikit keriput. 4. Lembaran helai bulu ebar-ebar terutama helai sayap maupun ekornya. 5. Bagi burung yang tak mengalami pelatihan, badannya koyor, melar dan kepak sayapnya juga pergerakannya berat serta lamban. 6. Kaki serta jemarinya tembem membengkak. Catatan: ada beberapa tipe merpati yang memang sudah berumur namun memiliki organ tubuh yang selalu kelihatan rapih dan layaknya seperti burung yang masih muda, dan biasanya tipe-tipe burung merpati seperti inilah yang memiliki dan memendam keistimewaan tersendiri entah dari kinerja maupun dari segi mentalnya. Semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.